Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbicara tentang OSIN ya. Let's talk about OSIN di sini. Jadi konteksnya ada gini. Dalam konteks deteksi penipuan dan ops yang digunakan, Open Source Intelligence atau OSIN sangat bagus untuk penyelidikan manual. Ini coachnya bahasa sendiri Joko Dwi Santoso. Oke. Nah, halo semua subscriber yang ada di channel Joko Dwi Santoso. Kita mulai belajar tentang OSIN ya, Open Source Intelligence, dan semoga materinya ini bermanfaat dan tolong digunakan yang sebagaimana mestinya, nggak usah digunakan yang buat neko-neko di situ ya. Oke, nah di dalam materi kali ini kita akan menjabarkan atau saya akan jabarkan apa itu OSIN, dari mana asal OSIN, siapa yang menggunakan OSIN, apa tujuan menggunakan OSIN, apa kekurangan dari OSIN tersebut, dan ada 3 tool OSIN untuk pemula yaitu Amalteko, Harvester, dan WebOSIN. Nanti saya akan tampil di situ ya. Saya akan tambahin beberapa tools yang ada di metode awal untuk belajar tentang OSIN dan kesimpulannya seperti apa. Oke, kita mulai ya. Oke. Apa itu OSIN? Yang pertama, kita perlu memecah istilah menjadi 2 bagian di sini, yaitu di internet open source mengacu pada informasi apapun yang tersedia untuk umum secara online di sini. Nah, ada arti lagi namanya intelligence, berarti informasi apapun yang dikumpulkan untuk tujuan profesional ya, yang digunakan secara bijaksana, arif dan bijaksana. Nah, bersama-sama mereka mengacu pada satu sistem informasi yang dikumpulkan dari sumber daya publik di internet. Nah, menurut Departemen Pertahanan Negara, Paman Sam, OSIN didefinisikan sebagai intelijen yang dihasilkan dari informasi yang tersedia, baik untuk umum yang dikumpulkan, dieksploitasi, dan disebarluaskan secara tepat waktu kepada audiens yang sesuai untuk tujuan menangani persyaratan intelijen tertentu di sini ya. Nah, pada saat yang sama, kalian juga perlu mengetahui informasi yang tidak termasuk OSIN, seperti mengumpulkan informasi yang bersifat pribadi bagi kalian seperti pesan teks atau email antara teman kalian. Nah, pencarian Google sederhana tidak dihitung sebagai OSIN. Praktiknya ini lebih besar, sekedar mengetik kata kunci di mesin pencari dan menyelam ke dalam apa yang dikenal dengan deep web. Nah, situs atau halaman yang ada di internet tetapi tidak dapat diakses melalui mesin pencari seperti Google atau Yahoo. Ini ya. Oke. Sampai sini sudah paham tentang apa itu OSIN, atau malah Anda belum tahu atau mungkin masih ragu-ragu tentang apa itu OSIN di sini. Oke, kita mulai membuat Anda semakin bingung dan semakin ragu di sini ya. Tujuan channel ini dibuat karena bukan untuk membuat Anda pintar di sini ya, tapi bagaimana Anda belajar, proses belajarnya itu penting sekali. Oke, lanjut. Saya harap teman-teman di sini sudah paham ya apa itu OSIN. Jadi dari mana sih OSIN itu berasal? Jadi praktik OSIN itu bukanlah hal yang baru. Nah, asal usulnya dapat ditelusuri kembali ke militer negara Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua di sini ya. Di mana Amerika Serikat mendirikan apa yang disebut dengan Foreign Broadcast. Nah, Monitoring Service atau FBMS untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengakses informasi publik yang dirilis oleh organisasi asing. Nah, menyusul serangan pada tanggal 9 bulan 11 ya, pada tahun 2001 pemerintah AS mendirikan yang namanya Open Source Center atau OSC di bawah CIA. Nah, CIA itu adalah, kalau kita berbicara tentang madhabnya security, itu adalah confidential, integrity, dan availability yang digunakan. Itu tentang CIA. Nah, kalau di sini sayanya adalah saya kayak polisi cyber di sana ya. Nah, sebelum ada internet, OSIN dikumpulkan melalui sumber yang lebih sederhana seperti surat kabar, majalah, rekaman televisi, radio, foto, dan sebagainya. Dengan media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari banyak, dan jika tidak semua aktivitas pribadi dan profesional di abad ke-21 itu, mengumpulkan informasi publik di platform media sosial telah menjadi bagian dari OSIN.
Nah, sebuah istilah baru juga muncul untuk menggambarkan ini. Namanya adalah SOCMINT atau SOCMIN yang digunakan untuk Social Media Intelligence, dan diklasifikasikan sebagai bagian dari OSINT atau part of-nya dari OSINT tersebut. Ini adalah dari mana OSINT itu berasal pertama kali ya. Nah, untuk sebagai feedback di sini saya minta dari rekan-rekan semuanya, baik dari para subscriber yang ada di channel Joko Disanto, untuk menulis di sini ya pengalaman stalking kalian, ada tulis di kolom komentar di situ nanti. Dan jangan lupa tools apa yang sudah pernah kalian pakai sehingga bisa saya review ulang di kemudian hari nanti. Oke? Paham ya? Jadi tugasnya nanti kalau udah video ini Anda boleh tulis kolom komentar di situ sebagai feedback ya di video ini. Tulis di kolom komentar pengalaman stalking kalian dan tools apa yang sudah pernah kalian gunakan. Boleh pakai Google, boleh pakai yang lainnya, silahkan bebas. Itu terserah hati kalian mau nulis apa. Nah, siapa sih yang menggunakan OSINT? OSINT itu digunakan oleh para profesional di berbagai industri. Nah, sebagai contohnya adalah jurnalis mengumpulkan informasi tentang suatu subjek untuk membantu mereka dalam pelaporan investigasinya. Dulu ada kasusnya dari Michael Jackson dan sebagainya yang mereka dikepoin habis-habisan dan lainnya, itu ada kasusnya seperti itu. Terus cyber security profesional memantau dan mengidentifikasi peretas. Petugas penegak hukum mengumpulkan bukti untuk kasus kejahatan. Bisnis mengumpulkan data tentang perusahaan saat melakukan uji tuntas. Nah, banyak perusahaan sekarang menawarkan pelatihan OSINT kepada karyawan. Nah, beberapa bahkan memiliki tim analis dan peneliti pasal khusus yang melakukan aktivitas OSINT tersebut. Oke. Apa sih tujuan menggunakan OSINT? Seperti yang ditunjukkan contoh di atas, OSINT sangat penting dan banyak digunakan di berbagai macam industri. Nah, mereka melayani tujuan yang sama, yaitu mendeteksi aktivitas yang berpotensi mencurigakan atau ilegal. Mereka juga digunakan untuk perusahaan untuk melindungi diri mereka sendiri dan klien mereka dari pelanggaran data dan privasi. Nah, OSINT pada umumnya merupakan metode pengumpulan data yang lebih murah dibandingkan metode investigasi tradisional. Banyak tools OSINT yang berbasis langganan dan menawarkan berbagai paket kepada perusahaan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan. Ya, di sini ya. Ada namanya kecerdasan open source di media sosial, terus diperbarui. Status Facebook publik yang baru diperbarui seseorang misalnya akan lebih baru dan karena relevan dibandingkan dengan artikel berita yang ditulis tentang mereka 5 tahun yang lalu. Nah, di definisi undang-undang tentang OSINT juga menjamin bahwa itu adalah praktik hukum undang-undang perlindungan data yang telah diperkenalkan dalam beberapa tahun terakhir, seperti General Data Protection Regulation Uni Eropa memperkuat dasar hukum untuk OSINT selama perusahaan menjalankan OSINT dalam batas-batas yang ditentukan dan sesuai dengan hukum. Nah, semua informasi yang diperoleh adalah sah dan dapat digunakan. Ini adalah tujuan menggunakan OSINT atau Open Source Intelligence. Kekurangannya apa sih OSINT itu? OSINT itu terdengar kuat, tetapi bukan berarti tidak memiliki kelemahan. Banyak profesional yang menggunakan OSINT mengalami kelebihan informasi dan akan sangat memakan waktu bagi mereka untuk memfilter setiap detailnya. Sama seperti kalian punya log yang harus kalian filter, kalian olah datanya sehingga ketemu beberapa data yang harus kita gunakan. Nah, selanjutnya saat menjalankan OSINT sosial media ya intelijen di sini sangat sulit untuk memverifikasi keabsahan setiap detail yang dikumpulkan. Nah, salah satu kelemahan tools OSINT adalah banyak tools yang tidak memiliki fungsi pengecekan fakta sehingga membedakan berita yang benar dan berita yang palsu menjadi tugas yang teramat sangat sulit di situ nanti. Jadi harus benar-benar kita nanti harus digunakan proses manual juga ya, dari sistem ada, dari manual juga ada. Nanti kompar ya, kerja 2 kali dong ya, setidaknya kita lebih punya data lebih cepat di sini menggunakan OSINT tersebut. Oke. Apa sih tools untuk memulai OSINT ketika kita baru memulai OSINT? Itu sorry anak saya terbangun tadi jegrek gitu ya. Jadi toolnya
ini bisa Maltego, The Harvester, Webpack Machine, Sodan, DNS Dumpster, dan Dorkey. Ini masih banyak sekali toolsnya ya. Nanti di video berikutnya saya akan bukakan beberapa tools dan sedikit praktek ya menggunakan OSINT. Jadi Maltego sudah ada, tinggal The Harvester, Webpack Machine juga sudah ada di channel ini, Sodan juga sudah ada, DNS Dumpster dan Dorkey itu sudah ada di channel ini. Oke, kesimpulannya adalah, jadi apa itu OSINT? OSINT atau Open Source Intelligence adalah praktik mengumpulkan informasi dari sumber yang dipublikasikan atau tersedia untuk umum. Di era media sosial di mana hampir semua hal dapat ditemukan secara online, OSINT tampak seperti tools yang kuat dan menyeluruh. Tetapi jika kita harus kita ingat bahwa dalam bentuk apapun, dengan metode apapun, melakukan pemeriksaan latar belakang akan selalu memiliki resiko. Mungkin resikonya bisa dikatakan low risk, medium, atau high risk di situ. Nah, inti dari OSINT bukanlah tentang apa yang kalian temukan, tetapi apa yang kalian lakukan dengan apa yang kalian temukan. Nah, maksudnya di sini ya. Jadi kowe iki wis ngerti kabeh, iso duweni ngerti, mone kabeh perlu ngerti arep ngopo ngono lho. Paham ya, arep nyolong, arep carding, apa arep ngehack segala macam, ya tergantung pribadi masing-masing. Nah, selama intel yang dikumpulkan digunakan secara profesional dan etis, OSINT dapat membantu melindungi komunitas online yang rentan dari ancaman keamanan cyber di sini. Oke. Terima kasih, matur nuwun. Let's join with this channel. Semoga informasinya ini bermanfaat dan Anda bisa paham tentang OSINT itu seperti apa dan mekanismenya seperti apa, tujuannya untuk apa, siapa saja yang bekerja di situ. Saya tidak bosan di channel ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.